Detak jantung Xiaoyan, dengan penggabungan kekuatan abadi ini, seluruh hati berubah menjadi emas. Pada saat yang sama, kekuatan abadi di sekitarnya melonjak dari kehampaan dan mengalir ke dalam hati Xiaoyan. Duduk bersila, jubah Xiaoyan tidak berangin dan otomatis, rasa keagungan terpancar dari tubuhnya, dan momentumnya berubah drastis. Sepertinya satu pandangan di mata itu bisa melihat akhir zaman. Keabadian Kaisar, tiba seperti yang dijanjikan. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan udara dunia yang awalnya ilusi baginya, meskipun permaisuri dan permaisuri telah membicarakannya dan banyak mendengar, dia tidak pernah merasakan keberadaan udara dunia. Pada saat menerobos keabadian Kaisar, Xiaoyan akhirnya merasakan keberadaan Ki dunia, dan keberadaan ini tidak dalam substansi, seperti kekuatan keabadian dan asal Ki dapat ditampilkan dengan jelas. Sebaliknya, roh dunia terintegrasi ke dalam kehendak Xiaoyan, dan jiwa dapat dengan jelas merasakan keberadaan roh dunia. Keabadian Kaisar yang selalu membuat penasaran Xiaoyan juga mengungkap tabir aslinya saat ini. Meskipun Xiaoyan memiliki klon abadi, dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi abadi. Xiaoyan tidak dapat memahami keabadian. Avatar abadi ada di tangan Xiaoyan, dan itu lebih merupakan boneka untuk membantunya bertarung sebelum dia benar-benar memahami kehendak keabadian. Avatar abadi tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sebagian besar pertempuran dilakukan dengan kekuatan yang lebih abadi, dan penggunaan kekuatan abadi mungkin bukan yang diketahui Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan keabadian berbeda dengan Ki asal. Kekuatan semacam ini mengandung aturan langit dan bumi, jadi sangat kuat. Merasakan kekuatan keabadian di dalam hati, meskipun saya menggunakan kekuatan keabadian sebelumnya, itu semua dilakukan oleh klon. Kekuatannya masih sama penuh dengan rasa ketidaktahuan, hanya setelah dewa memilikinya dia dapat merasakan kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri. Ternyata terobosan abadi membutuhkan semangat dunia. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, Ki asal dapat diperoleh dengan memperjuangkannya atau dengan memenangkan kekayaan langit dan bumi. Ki dunia ini adalah ilusi, dan dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Mengenai masalah kultivasi, Xiaoyan harus meminta nasihat permaisuri. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru, dan melihat ke Hunting God Palace terlebih dahulu, tetapi tubuh Xiaoyan tidak bergerak, tetapi mata avatar Zuchi di sampingnya tampak megah. Melihat Zuchi, yang tampaknya tidak dalam kondisi serius, semua orang di Hunting God Palace mendapatkan kembali vitalitas mereka dalam sekejap, dan mereka semua memandang Zuchi yang tergantung di kehampaan memancarkan aura heroik dengan mata berbeda. Di mana Yuan Wei? Xiaoyan tidak berbicara omong kosong, permusuhan adalah permusuhan, sebab dan akibat harus berakhir. Di antara kerumunan di Istana Dewa Berburu, sosok Yuan Wei terbang keluar, dan datang ke Zuchi, menggenggam kedua tangannya. Menghadapi rasa hormat Yuan Wei, mata Xiaoyan acuh tak acuh, karena Yuan Wei belum tahu bahwa dia bukan lagi Zuchi, melainkan tiruan dari Xiaoyan. Ada apa dengan Palace Master? Orang ini sudah berada di ujung kekuatannya, kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Yuan Wei berkata, dengan niat membunuh di matanya, dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila, berkaki di sampingnya. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh, tapi dia tidak keberatan dengan niat membunuh Yuan Wei terhadapnya. Bagaimanapun, dia dan Zuchi sejak awal berlawanan. Yuan Wei setia kepada Zuchi, dan tidak ada yang salah dengannya. Tapi dia membunuh Wu Zan dan menghancurkan tiangan Chaoxing. Xiaoyan berjanji pada Wu Zan, dan dia harus membalas dendam ini. Aku bukan tuan istanamu, kata Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Yuan Wei mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Di depannya adalah wajah Zuchi, tidak ada yang berubah, meskipun penampilannya mirip dan tinggi, ada perbedaan dalam pakaian dan gaya rambut. Yuan Wei telah mengikuti Zuchi selama bertahun-tahun, tetapi dia sangat yakin bahwa dia tidak akan mengakui kesalahannya, meskipun keduanya mirip. Tuan istana bercanda. Yuan Wei bingung, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Apakah kamu masih ingat tiangan Chaoxing? Xiaoyan bertanya. Superstar Batang Surgawi. Superstar Batang Surgawi apa? Yuan Wei mengerutkan kening, menunjukkan tatapan serius, seolah-olah dia tidak ingat.
Bintang-bintang dihancurkan olehmu. Xiao Yan terus mengingatkan, Yuan Wei menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Saya tidak tahu bintang mana yang dikatakan oleh Tuan Istana, dan saya tidak pernah memperhatikan apa nama beberapa bintang ketika mereka dihancurkan. Saya harap Tuan Istana akan memaafkan saya. Yuan Wei cukup menghormati Zuci, tapi berburu loyalitas Istana Dewa kepada Zuci sangat mengesankan. Xiao Yan sedikit terkejut, sepertinya orang-orang kuat ini tidak berniat membangkang. Dari sini terlihat bahwa dalam hal hati orang, Zuci ini memang standar yang sangat tinggi. Hanya tidak ingat, kata Xiao Yan. Yuan Wei menghela nafas lega, dan segera Xiao Yan berkata, karena kamu tidak ingat, mari gunakan hidupmu untuk menebus dosa. Yuan Wei hanya menenangkannya, hati segera menegang, menatap Xiao Yan dengan heran. Dia tentu saja bingung, karena Zuci tidak pernah terlalu peduli dengan urusan mereka sebelumnya. Selama dia menyelesaikan perintah Zuci, dia tidak akan peduli tentang menghancurkan bintang-bintang di tangannya. Pendapat hal kecil yang tidak penting. Guru istana, kenapa begitu? Meskipun bintang-bintang yang saya hancurkan tidak diizinkan oleh Tuan Istana, mereka semua memenuhi perintah Tuan Istana, dan untuk menjaga otoritas Istana Dewa Berburu, apa masalahnya dengan 1 atau 2 bintang? Tanya Yuan Wei melihat Zuci dengan bingung, matanya sangat suram, dan dia merasa bahwa Tuan Istana di depannya memiliki perubahan besar dalam temperamen. Saat berikutnya, sosok Yuan Wei tiba-tiba mundur, menatap Xiao Yan dengan ngeri. Tidak, kamu bukan Tuan Istana. Xiao Yan tersenyum, dia sudah menyebutkan pertanyaan ini sejak awal. Saya melihat sosok mundur Yuan Wei, dan ketika dia menembak ke belakang hingga 100 kaki, darahnya tiba-tiba melonjak, dan tubuhnya membengkak dengan cepat, seolah-olah dia akan meledak. Tentu saja, bukan karena dia ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi darah jiwanya ada di formasi pengubah awan Cirrus. Setiap orang yang bergabung dengan Istana Dewa Pemburu harus mengorbankan darah jiwa mereka untuk formasi ini, dan darah jiwa Yuan Wei tidak terkecuali juga di dalamnya. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki ingatan tentang Zuci, setelah mendapatkan tubuh Zuci, dia menemukan hubungannya dengan awan Cirrus mengubah formasi langit, dan juga merasakan darah jiwa Yuan Wei. Jadi saat ini, Xiao Yan hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan dia bisa menggunakan kekuatan darah jiwa ini untuk membunuh Yuan Wei. Hanya pada saat inilah Yuan Wei akhirnya percaya bahwa Tuan Istana di depannya benar-benar tidak ada lagi, dan dia telah menjadi seseorang yang tidak perlu dipikirkan oleh Yuan Wei, saat dia menatap Xiao Yan yang duduk bersila. Kau, merebut Palace Master. Sialan. Istana Dewa Pemburu dimiliki oleh pemilik istana. Tubuhnya telah diambil oleh wanita ini. Ayo pergi bersama dan bunuh dia dengan segala cara. Teriak Yuan Wei, lalu dia dengan paksa menekan darah yang berjatuhan, lalu tanpa melihat ke belakang, dia bergegas menuju Xiao Yan sendiri yang sedang duduk bersila. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan ledakan diri, dia akan bergegas ke Xiao Yan sendiri, dan bahkan jika dia mati, dia akan mencurahkan kekuatan terakhirnya pada Xiao Yan. Jika bukan karena kekhawatiran Tuan Istana, kamu akan dibunuh olehku sejak lama. Kamu seharusnya. Mata Yuan Wei penuh dengan keengganan. Masih ada ratusan kaki, jarak seperti itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Xiao Yan sama sekali.